Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara muslimahku yang berbahagia, semoga Allah senantiasa menjaga kita, melindungi kita, dan memberikan hidayah kepada kita. Berjumpa lagi dengan saya dalam Ruang Muslimah. Kali ini kita akan membahas tema surga karena takut kepada Allah. Jadi, tiket menuju surga salah satunya adalah takut kepada Allah. Saudara-saudara muslimahku yang berbahagia, coba kita bayangkan jika kita menaiki perahu di sebuah sungai yang sangat luas, sangat dalam, di tengah malam gelap gulita, di tengah hutan pula, tidak ada cahaya, dan sungai itu banyak sekali buayanya. Lalu tiba-tiba perahu kita itu karam di tengah jalan. Di kedua sisinya ada pohon besar, dan di sisi kiri ini adalah sebuah tebing yang terjal. Tidak ada teman, tidak ada sahabat, tidak ada satu orang pun yang bisa menolong kita. Kita berusaha seorang diri menepi di pinggir sungai itu. Namun dari kejauhan kita bisa mendengar suara gerak dan suara jalannya buaya yang hendak mendekati kita. Nah, pasti kita bisa membayangkan ya, situasi itu sangat-sangat mencekam sekali. Seperti itulah keadaan yang digambarkan oleh Hasan Al-Basri. Jadi ketika dia ditanya, bagaimana keadaan Anda hari ini? Ia menjawab, dia membayangkan dirinya berada di tengah laut yang lepas dengan sebuah perahu, dan perahunya itu pecah sehingga dia hanya terombang-ambing di tengah lautan dan bergantung hanya pada satu papan. Nah, Hasan Al-Basri mengungkapkan bahwa keadaannya di dunia ini jauh lebih berbahaya daripada kondisi orang yang terapung di tengah-tengah lautan yang luas, yang di situ banyak sekali ikan-ikan yang buas dan juga gelombang-gelombangnya ganas. Nah, astagfirullahaladzim, apakah kita pernah merasakan seperti itu, wahai saudaraku? Apakah kita pernah merasakan ketakutan yang luar biasa kepada Allah, seakan-akan kita membayangkan bahwa kita akan segera dipanggil Allah, kemudian kita perlu mempersiapkan bekal yang terbaik untuk kita bawa menghadapnya. Nah, kali ini pembahasan mengenai rasa takut kepada Allah, ya. Jadi rasa takut kepada Allah itu didasarkan kepada kondisi kita sebagai makhluknya yang telah diperintahkan oleh Allah untuk beribadah kepadanya di dunia ini, dengan memperbaiki kondisi peribadatan kita dengan sebaik-baiknya ibadah yang bisa kita tunjukkan kepada Allah. Namun ternyata persiapan kita belum siap untuk semua itu. Nah, jadi itu ketakutan ya, rasa ketakutan kita yang dibenarkan sehingga kita merasa kita belum siap untuk menghadap Allah, gitu ya. Nah, ada beberapa keutamaan dan hikmah rasa takut kepada Allah ya. Yang pertama, ketika kita takut pada Allah, ketahuilah bahwa ampunan Allah akan ada bagi siapapun yang takut kepadanya. Hal ini seperti yang disampaikan dalam Quran surat Al-Mulk ayat 12. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Tuhannya yang tidak nampak oleh mereka, mereka akan memperoleh ampunan dan pahala yang besar. Di sini saya akan menceritakan sebuah kisah yang sangat masyhur. Jadi ini terdapat dalam suatu hadis yang diriwayatkan secara terpencar oleh Abu Hurairah, Abu Sa'id Al-Khudri, dan Huzaifah radhiyallahu anhum. Jadi kisah ini banyak sekali mengandung hikmah dan ibrah, ya. Tapi yang menjadi fokus pembahasan kita adalah rasa takut seorang hamba kepada Allah menyelamatkan hamba itu sehingga dia diampuni dosa-dosanya dan bisa masuk surga. Oke, baik. Kisahnya seperti ini. Dulu, zaman dahulu kala ya, sebelum datangnya Islam, ada seorang yang sangat ahli bermaksiat. Dia tidak pernah berbuat kebaikan. Bahkan, ia tidak pernah menjadi seorang yang baik. Pekerjaannya adalah pencuri kuburan, pencuri harta-harta di kuburan ya. Nah, pada masa tuanya, ia mendapatkan banyak sekali harta dan anak-anak yang akan mewarisi harta tersebut. Suatu ketika ia sudah merasa bahwa waktunya menghadap Allah sudah semakin dekat, ia mengumpulkan anak-anaknya dan dia berwasiat, "Wahai anak-anakku, apa pendapat kalian tentang ayah kalian ini?" Para anak-anaknya pun menjawab, "Kau adalah sebaik-baiknya ayah bagi kami." Lalu si lelaki tua itu melanjutkan, "Jika nanti aku meninggal dunia, aku ada satu permintaan. Tolong bakarlah jasadku sampai hangus menjadi abu, lalu uraikanlah ke udara pada hari panas yang terik dengan angin yang kencang, dan sebagian lagi taburkanlah di lautan yang lepas." Nah, ia melanjutkan, "Bila Allah melihat jasadku atau mendapati jasadku, pasti ia akan menyiksaku dengan siksaan yang tak akan pernah dikenakan oleh pada siapapun."
karena ia merasa bahwa selama di dunia ini dia melakukan banyak sekali kemaksiatan, sehingga ketika dia mau meninggal dia takut menghadap Allah akan ditimpakan siksaan yang begitu berat. Bahkan pesan dan wasiat ini diulang-ulang oleh lelaki tua itu, dan di hadapan anak-anaknya itu, anaknya diminta untuk bersumpah akan melakukan wasiatnya tersebut. Ya, dia berpikiran jika nanti dia meninggal dan jasadnya dihancurkan menjadi debu dan dipecah-pecah sehingga tidak nampak lagi bekasnya, maka Allah tidak akan mendapatinya lagi dan tidak akan mengazabnya lagi. Nah, padahal ia tidak tahu bahwa Allah Maha Kuasa. Dengan mudah Allah memerintahkan kepada lautan dan daratan tempat jasadnya dibuang itu untuk mengumpulkan dan menyatukan kembali jasadnya seperti semula. Seketika jasadnya kembali dibangkitkan di hadapan Allah. Bukan main takutnya orang ini berhadapan dengan Allah, yang tentunya akan dimintai pertanggungjawabannya selama dia di dunia ini. Nah, ketika si lelaki tua ini sudah berhadapan dengan Allah, Allah berfirman kepadanya, "Wahai makhlukku, apa yang menyebabkan kau melakukan hal ini?" Yaitu membakar jasadnya sendiri. Ia menjawab pasrah, "Karena aku takut kepadamu ya Allah." Mendengar itu, Allah pun mengasihaninya dan mengampuninya sehingga dia bisa masuk surga. Ya. Jadi salah satu hikmah jadi salah satu hikmah ampunan Allah itu adalah karena takut kepadanya, ya. Kemudian yang kedua, jika kita takut kepada Allah, kita akan dimudahkan untuk mendapatkan surga. Ini banyak sekali ya riwayatnya, ya. Salah satunya adalah hadis riwayat At-Tabari yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas dan Mujahid. Dikatakan, Ibnu Abbas mengatakan, dia takut kemudian bertakwa. Orang yang takut itu adalah yang menjalankan ketaatan kepada Allah dan meninggalkan maksiatnya. Ya, jadi ketika kita takut kepada Allah, maka akan dibukakan kemudahan bagi kita untuk masuk ke dalam surga, ya. Ini juga ada di dalam surat An-Nazi'at ayat 41 dan 40, ya. Adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka surgalah tempat tinggalnya, ya. Jadi yang hikmahnya, ya, kalau kita takut kepada Allah itu, yang pertama, Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Yang kedua, Allah memudahkan kita untuk masuk surga. Dan yang ketiga ini berada dalam naungan khusus dari Allah. Ada sebuah hadis yang sangat masyhur yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, ada 7 orang yang akan dinaungi oleh Allah naungannya di hari akhir, yang tidak ada naungan apapun selain naungannya, yaitu yang pertama pemimpin yang adil, yang kedua pemuda yang tumbuh dan taat beribadah kepada Allah, yang ketiga orang yang hatinya terpaut di dalam masjid, yang keempat 2 orang yang saling mencintai karena Allah, mereka berkumpul dan berpisah karena Allah, dan yang kelima seorang yang laki-laki yang diajak berzina oleh wanita terpandang dan cantik, dia mengatakan bahwa sesungguhnya aku takut kepada Allah. Yang keenam orang yang bersedekah dengan sembunyi. Yang ketujuh adalah orang yang berzikir sampai air matanya berlinang, ya. Jadi salah satunya itu hikmahnya yang nomor 3 adalah mendapat naungan khusus dari Allah, ya. Ketika orang itu berzikir, kemudian dia ingat akan kebesaran Allah, dia ingat akan dosa-dosanya, maka dia berlinang air mata karena saking takutnya sama Allah, ya. Kemudian yang terakhir adalah takut kepada Allah menyebabkan kita selalu waspada dan hati-hati, sehingga kita lebih mudah untuk beramal baik dan menjauhi segala maksiat, ya. Dengan takut kepada Allah, kita akan menjadi yakin bahwa Allah itu maha melihat, Allah maha menghakimi, Allah pasti meminta pertanggungjawaban kita di dunia ini, sehingga kita lebih berhati-hati lagi di dunia. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.